Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ikutin saya. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, shaimin dan shaibat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur atas takdir Allah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat dalam sahur Ramadan ya, di tahun ini 1446 Hijriah. Mudah-mudahan sahur kita hari ini dan semua jalannya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, tilawah Qur'annya dan semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah. Saya udah dapat berapa juz? Apa kabar Bapak semuanya? Saya Sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Di awal Ramadan ini ada istimewa karena Allah kirim sesuatu yang kita butuhkan. Tadinya Masuk sini nggak Pak? Masuk. Wah, berarti kita sama sih. sakit dua. Berapa tinggi maksudnya? Megang. Lumayan ya. Rupanya kita nasib ya. Kalau di bulan satu sebenarnya nggak pernah banjir Pak, hanya air mengenang saja. Kadang-kadang tuh mengenangnya dari pagi sampai 2 hari. Alhamdulillah, karena kita minta air juga ya. Baik, hari ini kita selalu belajar bahwa Ramadan yang hadir pada tahun ini tentu kita berharap bisa menjadi modal kita untuk agar kita punya jiwa atau pribadi pandai bersyukur. Kalau kita lihat Ramadan yang hadir ke ahli keluarga itu kan harapannya ada 3 ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin nurut perintah sahur Ramadan itu ada 3 hal yang diharapkan oleh Allah kepada kita semua. Tentu segala sesuatu pasti ada hikmah. Banjir kemarin juga ada hikmahnya. Misalnya hikmahnya jadi bersih-bersih kan, di karpetnya, karena di kasur sama ya, di gulung-gulung ya. Saya di rumah juga sama, alhamdulillah karena merawat kakak ipar stroke ya, di rumah juga ujiannya luar biasa. Ternyata angkat orang stroke itu lebih berat daripada orang biasa. Insyaallah ya, karena kalau orang biasa kan punya keseimbangan ya, sebenarnya kalau stroke itu sudah 5 tahun ini beliau di rumah saya ya. Alhamdulillah ada pahala lah ya. Tapi kondisi banjir luar biasa ya, jadi ya alhamdulillah Allah kirimkan untuk belajar sabar dan syukur itu saja ya, ada rasa sakit. Baik, harapan pertama itu saja beritanya di Al-Baqarah 183 di akhir ayat itu la'alakum tattaqun, semoga kita menjadi orang bertakwa. Yang kedua harapannya adalah la'alakum tashkurun, semoga kita menjadi orang bersyukur. Yang ketiga la'alakum yarshudun, semoga menjadi orang yang tetap berada dalam kebenaran. Ini kan sebenarnya yang diharapkan oleh Allah untuk kita semua. Maka mudah-mudahan Ramadan kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas yang kedua saja, yang kaitan dengan syukur. Maka di Al-Baqarah 185 kalau kita lihat dari awal perintah ayat ini, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di Ramadan itu bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsinya? Pada ayat ini berfungsi sebagai huda,
Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan penjelas mengenai petunjuk itu. Al-Quran itu bisa memberikan penjelasan terhadap segala sesuatu tentang kaitan hukum dan pedoman kehidupan. Faman syahida minkum syahra, ya bagaimana syahrul falyasum. Jadi kalau yang hadir pada saat itu kemudian di negara itu ya dalam kondisi yang sehat, tentu saja juga berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin, dan kalau dalam perjalanan atau sakit maka boleh mengganti di hari lain, gitu ya. Ini yang luar biasa. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kepada kita kemudahan bukan kesulitan. Maka kewajiban puasa itu ada celah untuk bisa dihindari atau menghindar terkait dengan kondisi lagi sakit ya dalam safar, tapi jangan safarnya dari sini ke Bogor kemudian nggak puasa. Tentu kondisi hari berbeda lah ya. Kalau dulu mungkin di zaman Nabi itu kendaraan yang paling cepat itu kuda atau unta, tentu dari sini ke Bogor perlu waktu yang sangat lama, itu boleh. Nah sekarang di Bogor paling hanya 30 menit, nggak sampai lah ya. Maka nggak usah buka, kalau Bapak mau jalan ke Bogor ya tetap puasa. Baik, ini yang ayat ini yang luar biasa hebat dan indah. Ada 6 pelajaran pada ayat ini yang kalau kita coba pilah ya. 6 pembahasan. Yang pertama, diturunkannya unzila fil Quran, diturunkannya Al-Quran. Kita tahu bahwa Quran itu fungsinya rincinya itu disebutkan di surat ke-10 ayat 57. Rincian dari Quran ya, di mana berfungsi sebagai mau'izah, sebagai syifa lima fi sudur, sebagai hudan dan sebagai rahmat. Maka pada ayat ini itu dijelaskan dua, ya petunjuk dan penjelas dari petunjuk itu. Makanya Quran itu menjelaskan tentang beragam pelajaran, dijelaskan dari surat ke-10, surat Yunus ayat ke-57. Kemudian pada ayat ini juga diwajibkannya puasa. Ya, kita lihat bagaimana hikmah daripada itu semuanya. Dan boleh mengganti puasa dari lain jika ada kendala. Tadi ya dalam perjalanan atau dalam kondisi sakit. Tapi sakit beneran nih ya, bukan sakit karena ditangkap KPK. Yang ketiga itu yang keempatnya Allah berikan kemudahan. Jadi perintah itu pasti menghendaki Allah memberikan kemudahan. Puasa bagi orang yang tidak beriman itu berat. Dari pagi sampai sore nggak boleh makan. Tapi bagi orang beriman itu ada nilai ketaatan di sana, maka puasa itu menjadi mudah. Ya, buktinya kita bisa sampai sekarang sehat. Sudah berapa hari ini? Berarti kurang berapa hari puasa lebarannya? Udah mau lebaran aja ya. Masya Allah. Semoga gak ada kiriman lagi Bu. Kirimannya parcel ya, bukan kiriman air lagi. Karena kemarin prediksinya katanya mau ada kiriman lagi, Insya Allah. Yang kelima tentu saja nanti ya dicukupkan, disuruh menggenapkan bilangan dalam 1 bulan. Kalau bulan ini ada kemungkinan 30 hari. Ada kemungkinan ya 30 hari. Artinya 30 hari kita sahur. Baru terakhirnya mengakuan Allah dengan takbiran. Maka nanti di akhir itu ada takbiran. Nah kalau kita lihat ayat ini, maka pada akhirnya la'alakum tashkurun, agar kita pandai bersyukur. Tadi ya ada Quran diturunkan, ada kewajiban puasa, di samping itu juga ada celah untuk menghindar. Allah berikan kemudahan. Jadi sholat, puasa, semua ibadah, tidak sholat ya, tidak puasa, zakat, semua itu sebenarnya mudah bagi yang memahami dari sisi keimanan. Bagi orang yang tidak beriman, sholat misalnya subuh itu berat. Pagi-pagi harus bangun lagi dingin-dinginnya gitu. Bagi orang tidak beriman itu siksaan, tapi bagi orang beriman itu suatu yang sangat indah lah ya. Seperti sekarang ini kita tidak makan, tidak minum dengan begitu semangatnya sehingga nggak ada beban. Baik, kita belajar syukur. Beberapa ulama menjelaskan tentang syukur ini. Tentu saja kita punya pemahaman yang nanti bisa lihat dari sisi beberapa hal ya. Ibnu Qayyim bisa menjelaskan bahwa syukur itu adalah tunduk dan taat kepada aturan Allah dan mendekat diri kepada Allah dan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ada 5 indikator syukur kata beliau. Ya pertama, rendah hati
dan tentu kepada Allah bagi orang yang bersyukur. Yang kedua, cinta kepada Allah. Ketiga, mengakui nikmat Allah. Yang keempat, memuji atas nikmat Allah. Yang kelima, tidak menggunakan nikmat tersebut dalam hal yang Allah benci. Ya, bisa diberikan harta yang banyak, ya, harta yang digunakan untuk hal yang baik. Tapi kalau harta yang dijaman dari yang tidak baik, mungkin ya susah ya dikebaikan. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani memahamkan bahwa syukur itu ya mengandung arti gambaran dalam benak tentang nikmat dan menampakkan dan dalam permukaan. Ini dua pendapat ulama saja yang kita lihat dari sisi yang lain. Sementara Bapak Ibu, kalau syukur kita lihat dari sisi psikologi Islam, syukur itu adalah ridho atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kenapa ridho? Ridho atau rela mau menerima dengan hati dan setelah dipahami dengan ini. Kenapa kita menerima? Seperti kemarin ya, banjir. Kalau nggak terima dengan ridho, stres Pak. Nah, orang dikirim air dari sini kirim ke rumah saya Pak, karena jalan itu dari sini kencang luar biasa ya, berkurang satu tuh airnya. Dari sini rupanya. Jadi di samping rumah kakak saya itu di Dharma Patre itu, selama ini nggak pernah seperti itu, airnya kayak kencang gitu dari sini. Oh, berarti dari ABSK nih. Kita dikirim dari BSK rupanya. Saya mau kirim ya. Maka saya bilang nikmati. Malam itu agak cukup panik karena di masjid depan rumah kami itu buat fungsi Pak. Tinggal kurang lebih 5-10 cm. Sebelum saya pulang, teman-teman minta Ustaz tolong berdoa. Kenapa? Ini kalau sampai naik, waduh luar biasa nih karena buat fungsi masjidnya. Ya sudah, kita doa deh. Semoga kirim air dicukupkan dulu. Kirim air dulu. Alhamdulillah Allah kabulkan Pak. Sehingga masjid karena berfungsi itu akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah itu akhirnya surut sekalian 12 sampai akhirnya digunakan untuk sholat dan fungsi di masjid. Di sini berarti nggak bisa berfungsi ya karena banjir ya. Masya Allah. Berarti kurang tinggi itu Pak kan? Kurang berapa senti lagi gitu ya. Baik. Jadi intinya kalau dalam pandangan psikologi itu ada sebenarnya syukur az-zakiriyah. Jadi syukur yang ditampakkan dari sisi fisik. Yang kedua ada syukur al-kharijiyah. Jadi ada yang sifatnya internal dan eksternal. Jadi syukur itu ridho menerima apa yang Allah berikan dengan memahami. Ya misalnya tadi ada kiriman banjir. Ya Allah ini kan mungkin bagi orang ini musibah. Tapi dari musibah itu pasti ada hikmah. Ya disyukuri saja lah ya. Kayak saya di rumah anak. Ya banjir lagi, dan banjir, alhamdulillah banjir. Nanti kita bisa bersih rumah kan. Yang selama ini sulit untuk bersih rumah, ada celah-celah dengan banjir masuk ke rumah, bersih debunya lumpurnya kan luar biasa. Itu hikmahnya ya. Jadi memandang sesuatu dengan ridho, dengan tahu ilmunya, berarti disebut dengan dalam bahasa seluruh Islam itu ma'rifah an-nikmah. Jadi tahu, paham, ridho atas sesuatu tapi dengan ilmu. Ya, ini yang bedanya ya. Kemudian secara eksternal itu pandangannya bagaimana asyukur al-kharijiyah. Jadi memahami dari si eksternal. Syukur itu ya ada tidak hanya dalam pandangan internal saja, tapi juga ada respon dari tindakan. Ya tadi ya bersyukur tidak hanya lisan. Sementara dalam psikologi positif Bapak Ibu, syukur itu dimaknai sebagai cara manusia untuk mengetahui hal yang baik dalam kehidupannya. Jadi kalau segala sesuatu kita lihat dengan cara pandang yang baik, jadi baik insya Allah. Ya, misalnya musibah apapun, kalau kita melihatnya dari sisi pandang negatif, itu akan punya pandangan negatif juga akhirnya. Ya, para psikolog bisa menerjemahkan syukur sebagai respon emosional yang positif. Ini bedanya ya dalam pandangan psikologi positif itu. Jadi kalau ada sesuatu itu yang terkait dengan apa yang kita hadapi itu dipandang atau dihadapi dengan emosi yang positif. Ini yang penting ya, yang mudah-mudahan nanti kita coba bahas lebih jauh. Lalu bagaimana manfaat syukur dalam psikologi itu? Ada 3 hal. Pertama, rasa syukur itu bisa membawa kebahagiaan Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa bahagia di tengah musibah? Ya, ada kawan saya telepon, rumahnya masuk nggak? Masuk. Saya bilang berapa? Sekitar 10 ya 20 cm. Wah berarti sama. Rumah saya pun 20 cm.
tapi lantai 2-nya. Beda ya, jadi kalau rumah saya 20 cm masuk di lantai 1, rumah beliau itu masuk 20 cm tapi lantai 2-nya. Berarti berapa meter tuh? Subhanallah ya. Di sini ada lantai 2-nya masuk? Gak ada ya? Masya Allah, jangan ada. Di beberapa tempat sana ada teman-teman saudara kita yang luar biasa dan kurang terjamah bantuan. Kalau saya di Papua, alhamdulillah tuh hari Rabu datang tuh istrinya Pak Wali Kota, alhamdulillah datang. Saya bilang ibu sudah kering, ibu bawa perahu karet. Kalau kemarin kita butuhkan ini. Kalau di ujung sana itu Kranji itu sampai ada saudara dewasa. Tidak betul sekarang kering bu, udah kayak terperlukan ke perahu. Ya Ustaz kita juga kebanjiran, iya. Kalau ibu kan bisa nginep di hotel, kalau kami kan nginepnya di masjid, kedinginan, tapi kami bahagia. Kenapa? Karena bersyukur tadi bahwa Allah berkata sesuatu pasti ada hikmah. Makanya Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum, ya insyaallah. Baik, jadi bahagianya kedua, rasa syukur bisa meningkatkan kesehatan, Pak. Makanya di beberapa kawan-kawan kami yang di Malaysia dari bercerita, para dokter yang mereka berbagi kesan terhadap pasien-pasiennya, klien-kliennya itu, bagaimana mereka bisa bersyukur. Ternyata itu mereka meyakini sendiri ya bisa membangkitkan kesehatan seseorang karena alam bawah sadar jadi sehat ya, jadi bahagia. Yang ketiga, Rasul bisa menjadikan komitmen Bapak Ibu. Ini yang perlu dibangkitkan kepada kita semua. Lalu bagaimana konsep membangun sabar dalam bahasa psikologinya? Pertama, sabar dengan hati. Ini kalau psikologi berbeda ya. Kalau pertama kita tentu saja dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Tapi dalam pandangan psikologi tentu karena menggunakan pendekatan ilmu jiwa, maka syukur itu yang pertama dengan hati. Ini yang paling penting dan berat ya. Bagaimana menerima sesuatu yang mungkin saja agak sulit diterima oleh pasien. Ya, dengan hati dulu, dengan lisan, dengan perbuatan, dengan badan. Nah, kita akan bahas sebenarnya begini kasarnya, bahwa Ramadan mendidik jiwa pada bersyukur karena di Quran ada informasi Bapak Ibu. Satu dari surat Al-Mulk ayat ke-23 bahwa ada potensi dalam diri kita untuk tidak bersyukur. Ya, di surat Al-Mulk ayat 23, Qul huwallazi ansa'akum wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Ya, jadi katakanlah dialah yang menciptakan kamu dari dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan nurani atau hati, tetapi amat sedikit kamu yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Jadi manusia itu satu ada potensi tidak bersyukur, kurang bersyukur, Pak. Maka tidak gampang memang syukur itu. Kenapa? Satu ada potensi kurang bersyukur, dua ada godaan iblis, Pak. Ya, yang penting ya. Jadi kalau satu di banyak ayat ya, tetapi kita bahas di dua ayat ini. Pertama di surah Al-Mulk itu ada kalimat akhirnya qalilan ma tashkurun. Setelah Allah berikan sam'a, absar, afidah. Jadi sam'a itu berarti pendengaran, absar itu penglihatan, afidah itu akal pikiran, atau dalam bahasa terjemah kita ya hati. Padahal beda ya. Jadi ada afidah, ada qalbu, ada sadrun. Ya, perbedaannya itu pada fungsi dan komponen yang berbeda. Kalau afidah itu tempatnya jamak dari kata fu'ad, itu akal pikiran, tempat berpikir, ya, menggunakan akal sehat. Kalau sadrun tempatnya memahami, maka ada ayat yuwaswisu fi sudurina. Sadrun itu adalah bangunan kolbu terluar yang bisa merasakan. Ada disebut dengan kolbun. Kolbun itu sesuatu yang digunakan untuk memikirkan. Tapi kalau fuad itu akal sehatnya. Kalau kolbun itu tempatnya berpikir. Nah, kita lihat misalnya ayat ini ayatnya surah Al-Mulk ya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum sam'a. Sam'a, lihat, absar, afidah.
Sama itu pendengaran. Maka yang nanti menjadi penghuni neraka Bapak Ibu, itu yang tidak bisa menggunakan 3 komponen dengan baik. Misalnya di surat ke-7 ayat 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dibalik ya. Jadi kalau ayat ini diambil itu bahwa Allah ciptakan syam'a, absor, afidah. Sementara nanti yang jadi penghuni neraka dibalik. Ya, jadi tadi surat ke-7 ayat 179 ya. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun uzunun aw azan la yasma'una biha. Jadi kalau ini fungsinya, ya ada sama, absor, afidah itu fungsi mendengar, fungsi melihat, fungsi berpikir. Sementara kalau masuk neraka itu antara fungsi dengan bendanya. Tadi ya, qalbun itu fungsi apa, bendanya itu apa yang kalau dalam diterjemahkan di Indonesia itu dengan love gitu. Padahal itu ya kurang tepat. Ya, karena kalau qalbu itu secara fisik lebih ke jantung daripada ke liver. Ya, pusat kendali saraf ada di sana. Nah, kalau di tadi sana larab itu yang nanti masuk neraka itu lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya qalbu tapi tidak bisa untuk memikirkan. Walahum a'yun. A'yun sama dari kata ain. Maka dari rumah sakit aini. Rumah sakit mata. Ini bendanya, apa fungsinya? Absor, benda, fungsinya untuk melihat. Walahum azanun, uzun atau azanun. Mereka punya telinga nih, telinga namanya uzunun atau azanun. Tidak bisa untuk mendengar. Jadi kalau dalam Islam dengan adzan nggak bergeming berarti kupingnya bermasalah. Makanya tadi ya, baik, ini yang pertama, manusia ternyata punya potensi untuk kurang bersyukur, Pak. Ya, Masya Allah ya. Itu pertama, ada potensi yang dalam bahasa psikologinya ada hereditas, bakat bawaan, Pak. Jadi kita semua ini manusia itu punya bakat bawaan, qalilan ma tashkurun, kurang bisa bersyukur. Diberikan mata, telinga, hati, pikiran itu digunakan untuk berpikir. Nah yang kedua, ada provokasi dari iblis. Ya, di surat ke-7 ayat 16 dan 17 sebenarnya ini panjang ya, dari ayat 11-nya bercerita tentang kisahnya Nabi Adam dan godaan. Ya, di surat Al-A'raf ayat 11, ketika Allah menciptakan Nabi Adam kemudian menyuruh malaikat untuk sujud, mereka sujud kecuali iblis. Nah dari istilah iblis kemudian menggoda manusia termasuk Nabi Adam. Apa godaannya? Wala jadul aksyarhum syakirin. Akan dapatnya mereka sedikit yang bersyukur. Jadi kalau kita kembali gini, secara potensi naluriah manusia itu banyak tidak bersyukur, Pak. Di samping itu ada godaan dari makhluk lain, namanya iblis. Apa kata iblis? La'aqudanna lahum syiratakal mustaqim. Kami pasti akan menggoda mereka dari jalan yang lurus. Makanya tadi kalau ditemukan secara teori ada potensi, ada godaan iblis ketemu jadi satu, nah itu jadilah manusia sulit untuk bersyukur, Pak. Maka wajar kalau untuk bersyukur itu tidak gampang. Tadi ya, satu ada potensi secara naluriah ditanamkan dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua ada godaan iblis. Bagaimana cara menanamkan godaan bersyukur itu? Potensi ini ada di surat ke-91 ayat 7 dan 9 Allah jelaskan. Ya, ketika Allah menciptakan sempurnakan penciptaan manusia, maka falhamaha fujurroha wa taqwaha. Ketika wanafsi wa masawa, ketika Allah sempurnakan jiwa kita, diberikan ilham, diberikan insting, diberikan naluri.
Ya, fujur wa taqwa, keburukan dan kebaikan. Nah, keburukan antaranya adalah kurang bersyukur. Maka bersyukur itu sesuatu yang berat apa ini? Ya, satu ya, ada dua tadi ya. Pertama ada potensi yang Allah berikan, kedua ada godaan iblis yang begitu berat. Dan iblis dengan luar biasanya dia berkata, la aqudanna lahum syiratakal mustaqim. Setiap saat akan kami goda. Ya, jadi iblis itu walaupun lebaran Pak nggak pernah cuti. Karena ada hadis misalnya Qadja Ramadan syahrul mubarak. Ramadan itu berkahi, maka tuftihul abwal jannah. Pintu surga dibuka, kemudian tuftihul finnar, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Nah, kalau begitu setan cuti dong. Kan dibelenggu, gitu ya. Ini hadis kias. Ya. Ini kias, pintu surga dibuka itu berarti pintu kebaikan terbuka lebar. Pintu neraka tutup, itu berarti pintu keburukan ditutup. Maksudnya, ketika Ramadan itu orang butuh semangat untuk berbuat baik dan tidak semangat untuk berbuat jahat. Kecuali orang tertentu saja. Masih korupsi juga di Ramadan saya. Ada ya? Lagi ramai misalnya, saya mungkin termasuk jadi korban karena motor saya Pak itu dulu pakai Pertamax itu mogok mulu. Ya, jadi ada beberapa bengkel saya second opinion itu di bengkel 1, bengkel 2, bengkel 3 sampai bengkel 4 rekomendasinya coba Pak ganti Pertalite. Sekarang lancar. Padahal saya berharap pakai Pertamax ngacir gitu ya. Saya beringat begitu kasus jangan-jangan ini korban juga saya. Tapi saya diikhlaskan biar dosa yang nanggung mereka. Kenapa begitu semangatnya melakukan kejahatan pada iblis sudah dibelenggu? Kata iblis, oke, kita dibelenggu, tapi mereka itu teman-teman kita, jadi nggak perlu digoda. Gitu ya. Jika siang hari ada orang yang masih korupsi misalnya, berarti dia adalah teman-temannya iblis. Masya Allah ya. Nah, maka dicabut kemampuan bersyukur walatas syarul syakirin. Jadi pertama ada potensi tidak bersyukur, kedua ada godaan iblis ketemu di situ. Matanglah jadinya gitu kan. Maka wajar kalau hanya sedikit manusia yang bersyukur. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ini Pak. Ya, yang disebut. Nah, maka setahun itu ada pergiliran waktu hadirnya Ramadan. Jadi kalau kita lihat dari 12 bulan itu, maka Ramadan bulan yang ke-8. Bulan yang disebut Ramadan itu artinya bulan yang panas, membakar ya. Maka Ramadan itu 1 tahun itu kita disuruh merecovery. Maka salah satu harapannya di Al-Baqarah 185 ini la'alakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang pandai bersyukur. Kenapa? Tadi Allah sudah kasih tahu tuh ada potensi tidak bersyukur, ada tugasnya makhluk Allah yang lain godain manusia agar tidak bersyukur, maka dihadirkan Ramadan untuk recovery Pak. Recover itu bahasa apa ya kalau di BSK ya, paling gampang ya. Untuk memperbaiki, untuk menguatkan, untuk mengembalikan diri itu ya paling gampang di bahasa BSK ya. Kalau bahasa di bangku kuliah itu biasanya recovery. Yang paling gampang untuk mengembalikan kembali. Jadi ada budaya yang begitu berat, maka setahun sekali itu dihadirkan 1 bulan penuh untuk kita bisa memperbaiki diri. Di antaranya adalah tashkurun, agar pandai bersyukur. Nah, Ramadan yang hadir tengah-tengah kita itu sungguhnya luar biasa. Kenapa kita diharapkan bisa bersyukur? Tadi ya, di dalam tubuh kita ini ada potensi keburukan dan potensi godaan. Kita nggak bisa mengelak Bapak Ibu. Ini bagian dari ritme kehidupan yang kita tidak bisa menghindar. Karena itu bagian dari cobaan yang Allah berikan. Tadi ya, jadi cerita panjang, misalnya di surah ke-7 dari ayat 11 sampai di 23, kakek moyang kita Nabi Adam sampai berdoa.
Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu cerita panjang tuh. Nabi Adam digoda, iblis merayu luar biasa ketika dilarang wala taqrabaha di syajarah. Jangan kamu deketin pohon ini. Iblis dibalik ke logikanya. Adam, kamu tahu nggak? Nanti kita ini tidak akan ketemu lagi dan kenapa kamu dilarang deketin pohon itu? Itu biar kamu gak abadi dan. Jadi kalau kamu ingin abadi, kita bestian di sini, iblis ya rayuannya, coba deketin deh, makan tuh buahnya, biar kamu abadi. Itu tadi makanya wamin aidihim dari depannya, wamin khofihim dari belakangnya, kuda iblis tadi ya. Maka wajar sekali kalau di Indonesia juga sama ya. Ada orang korupsi kata iblis, nggak apa-apa kok kalau ketahuan. Oh, gitu ya. Iblis kan dia luar biasa nih. Tiba-tiba muncul tuh kan, sekian triliun, masya Allah. Konon katanya hampir 1000 triliun. Kalau 1 triliun itu berapa miliar? 1000 miliar. 1 miliar berapa juta? 1000 juta. Jadi kalau 1 triliun berapa juta Pak? Besar itu lah. Puji. Ditaruh langsung juga nggak muat dunia. Tapi katanya itu terjadi korupsinya, masya Allah. Tadi bahasanya iblis itu luar biasa. Wamin aidi dari depannya itu dibangkitkan angan-angannya, bahkan ditutup itu kebaikannya. Bisa dijelaskan di surat ke-15 ayat 39. Di depan mata kita ini kadang-kadang iblis sudah ngasih kamuflase. Akan kami jadikan pandangan di manusia itu yang buruk jadi baik, Pak. Ya, surat 15 ayat 39. Artinya memang manusia itu mudah sekali digelincirkan oleh iblis. Alhamdulillah ya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk sedikit ini ya, Allah mudahkan kita untuk terus bersyukur sehingga bisa menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Ya, baik. Mengapa Ramadan hadir? Sekali lagi ada amaliyah di Ramadan yang bisa membuat kita pandai bersyukur. Ya, ada 5 hal yang Allah latih kita dalam Ramadan di surat Ali Imran ayat ke-17. Apa yang Allah latih dalam Ramadan? Pertama, as-sabir. Allah menghadirkan Ramadan itu untuk kita latihan sabar. Ya, sabar menghadapi cobaan, ibu sabar, bangunnya lebih cepat, harus masak, bapak sabar nungguin ibu masak. Gitu ya, pakai masak. Bapaknya sama juga Bu nungguin ibu masak. Semoga bapaknya bantunya Bu. Ya, tidak hanya nungguin, ngomelin, ini masak lama banget sih. Salah ya. Sudah membuka belum, ibu yang lagi masak, bapak yang tiduran nungguin ibu masak. Semoga di sini enggak ya, bapak ikut bantuin ibu masak. Baik, jadi pertama as-sabirin. Ini kan sering kita bahas bahwa sabar itu sesuatu yang juga mudah diucapkan, tapi prakteknya itu sedang kita jalani bersama. Ini sudah 16 hari ini ya, berarti dari subuh tadi sampai nanti siang, sore, itu luar biasa. Siang kemarin teriknya luar biasa. Kalau keluar itu luar biasa terik ya, bikin haus. Ada orang jualan es cincau, masya Allah. Ada es krim lewat, masya Allah gitu kan. Tapi kita disuruh sabar ya, belum waktunya berbuka. Kemudian ada latihan yang kedua, wasodikin, latihan kejujuran, latihan kebenaran. Maka kita bisa pastikan kalau orang Islam korupsi berarti dia selama ini nggak puasa. Ya, puasanya hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena nanti jujur. Kalau jujur, ya katanya jujur memahami saya. Baik, yang ketiga adalah wal-qanitin, dilatih ketaatan. Salah satu indikator syukur tadi iblis itu kan menggoda kita. Satu adalah tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini misalnya ada orang fisik sehat tapi tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, padahal dia mampu. Itu karena tidak tersentuh hatinya oleh pelajaran yang ada dalam Ramadan ini. Yang keempat adalah wal munfiqin, kemampuan berinfak. Kan biasa Ramadan itu kita semangat ya.
infaknya itu kencang luar biasa. Nah, yang biasanya seminggu sekali sekarang mungkin setiap hari. Yang biasa setiap hari sekali sekarang mungkin bisa 2-3 kali. Ini kenapa? Ada motivasi luar biasa, ada iming-iming pahala luar biasa. Ya. Dan yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar. Latihan untuk keinsafan atau istighfar di waktu sahur. Maka tadi mudah-mudahan ibu bapak masih sempat baca istighfar sambil makan sahur atau dikasih jeda waktu. Ya sahurnya kalau sekarang subuh jam 4 lebih kan masa 40. Nah 40-an lah ya. Jadi kalau bapak bangun jam 4 itu masih ada waktu. Ya sahurnya jangan buru-buru. Ya, ini bangun jam 3 langsung makan sahur, sayang nanti ya. Ada sunnah di mana sahurnya itu justru malah diakhirkan. Ya, sambil istighfar. Ya, karena ayatnya wal mustaghfirina bil ashar. Membaca istighfar di waktu sahur. Kapan itu? Waktu sahur tentu berarti waktu menjelang adzan subuh. Ini aktivitas yang kalau orang sekolahnya itu disebut dengan kurikulum Ramadan. Tadi ya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ada 5 tadi ya. Latihan kesabaran, kejujuran, ketaatan, kepedulian, keinsafan. Biar gampang dengan 5 kap saja. Ali Imran ayat 17. Lalu karena Ramadan berharap kita jangan bersyukur, kemudian tadi ada rangkaian kurikulumnya yang diajarkan tadi, maka perlu juga didorong atau dilakukan dengan 3 aktivitas berikutnya. Ya, jadi kalau tadi kurikulum Ramadan dengan 5K ditambah dengan 3B, biar gampang gitu ya. Apa itu? Berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat dan berserah diri. Nah, itu ada dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Jadi upaya kita di Ramadan ini biar agar sesuai dengan harapan yang Allah inginkan bisa bersyukur, maka ada 5 hal yang perlu kita lakukan dan kita sedang belajar sama-sama. Ya, kesabaran, kejujuran, ketaatan, kepedulian dan keinsafan. Kesabaran tentu kita lagi latihan sabar luar biasa. Ya, bahkan ibu suaminya mancing emosi, tahan dulu ya, kita lagi puasa, jangan berantem dulu, gitu ya. Asal ya, kejujuran, ya mau berkata bohong, ya Allah lagi puasa, ya, asal ada warning di situ. Kemudian ketaatannya meningkat, sholat malamnya luar biasa, baca Qurannya, ini sudah hari ke-16, udah berapa kali khatam? Atau sudah berapa juz? Minimal berapa? 16 juz lah ya. Minimal. Karena ini sudah hari ke-16. Berarti sehari 1 juz. Gampang sebenarnya kan? Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. 1 juz itu Pak. Nah, apalagi sekarang pasti habis sholat tarawih tadarusan. Semalam kadang-kadang 5 juz. Di sini berapa tadarusannya? 2 juz, masya Allah. Ya, insya Allah Ramadan bisa 2 kali khatam lah ya. Minimal 2 kali. Masya Allah. Ketaatan meningkat. Kepedulian juga tadi ya, kemarin kita buktikan sama-sama kebanjiran tapi luar biasa. Kami merasakan malam-malam banjir, warung pada tutup. Lagi bingung besok ini sahur apa ya. Nah, ketemulah ide bagaimana kalau kita beli sesuatu, warteg buka mana, kita booking. Nah, ternyata ada teman yang barusan butuh berapa Ustaz? Butuh 100, oke. Ditelepon temennya, datang, Masya Allah. Sore buat buka gimana saat nanti ada yang ngasih 120 bungkus, Masya Allah. Jadi walaupun kebanjiran, ternyata kemudian itu luar biasa. Ya, kenapa lagi Ramadan ya, Masya Allah. Orang berebut, ya berbondong-bondong untuk berinfak, berbagi. Nah, apa itu yang perlu lakukan? Tambahan dari kurikulum Ramadan itu B, pertama berdoa. Bapak Ibu,
ingat ada potensi tidak bersyukur dan godaan iblis, kita tidak bisa menghindar kecuali atas pertolongan dari Allah. Apa doanya? Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati. Ada masih apa doa ini? Ibu masih apa? Dibaca kan? Dibaca lah pasti. Barusan kita baca ya. Masya Allah. Baca doanya Pak. Kenapa? Subhanallah, ternyata dalam tubuh kita ada potensi tidak bersyukur. Dan iblis godain. Kata iblis godain itu bukan dengan setiap hari Pak, tapi la'akudan. Berarti setiap saat. Kalau setiap hari mungkin bisa pagi sore bisa istirahat. Enggak. La'akudan. Maka kita disuruh baca doa minimal 17 kali doanya. Apa itu? Ihdina siratal mustaqim. Minimal 17 kali itu. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali doanya. Ihdina siratal mustaqim. Kenapa? Karena iblis itu luar biasa Pak. Lakukan setiap saat. Nah, apalagi Ramadan juga guru tarwehnya, Masya Allah. Tarweh kalau 11 kali 2, berapa kali itu? Wah, belum nanti sholat yang lainnya, belum sholat-sholatnya. Itu artinya bahwa kita emang diproteksi oleh Allah untuk selalu berdoa. Maka secara khusus ada doa yang perlu dibaca nih untuk membangun kekuatan kita. Ya, Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati. Ya, kalau belum hafal nanti buka Qurannya, dicatat ya, surat 46 ayat ke-15. Hafalkan doa ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini tidak pernah luput dari godaan iblis, dan iblis tadi akan menggoda, mencari follower-followernya, mencari teman-temannya untuk diajak masuk neraka. Kenapa? Karena iblis itu tetapkan sesat. Maka Anda bisa lihat ya di Quran surat ke-7 dari ayat 11, 12, 13, 14, 15. Itu iblis sudah mengakui bahwa dia akan menjadi makhluk sesat, maka dia akan menggoda manusia dengan tadi ya, wa min aydihim wa min khalfi, dari depannya dia goda, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Maka wajar kadang-kadang kita ini tertipu oleh dunia ya. Baik, pertama dengan berdoa ya. Tadi doanya di surat Al-Kahf ayat ke-15 ya. Rabbi auzinni, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bertobat, untuk bersyukur padamu. Nah, ini doanya saya catat di sini ya. Ini doanya. Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati. Ya Tuhan, ya Allah, tunjukilah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang memberikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Berikan kami kesempatan beramal soleh yang kau ridhoi, dan berikan kebaikan kepada anak keturunanku, anak cucuku. Ya Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati. Semoga bisa dihafal ya Bapak Ibu. Ya, dan dibaca. Jangan sekedar dihafal tapi dibaca. Dibaca langsung teksnya seperti ini. Kenapa? Kalau dibaca ini berarti pahalanya double. Pahala baca Qur'annya, pahala berdoanya. Baca Qur'annya cuma lihat Ra, Ba, Alif, Waw, Za, Ain, Nun, Iya. Itu berapa huruf tuh? Rabbi auzinni itu berapa huruf? Padahal baca Quran satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Kita bayangkan, baca doa Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya dan seterusnya. Itu berapa huruf tuh? Satu hurufnya 10 kebaikan, Masya Allah.
Maka baca doanya pakai bahasa Quran langsung yang ada dalam Quran ini dibaca. Ya, kalaupun tidak hafal ya pakai bahasa Indonesia, tapi sebaiknya hafalkan. Ya, kalau memang tidak hafal, buka Quran dibaca. Pentingnya apa? Karena tadi ya memproteksi dari godaan iblis. Yang iblis itu sudah memberikan perang terbuka dengan manusia. La udanna lahum syiratakal mustaqim. Pasti kata iblis akan goda manusia semuanya dari jalan yang lurus. Ya, lagi anak sholat, ngapain sih lagi sholat kayak soalim saja misalnya, puasa kayak soalim saja misalnya. Nah itu goda iblis. Yang pertama, yang kedua, ini tubtu ilaik, masih sudah sama. Ini tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Maka upaya kedua dalam rangka membangun kemampuan kita bersyukur adalah bertobat dan beristighfar. Ya, ini tubtu ilaik. Apa manfaatnya taubat dan istighfar Bapak Ibu? Disebutkan dalam surat Hud, ya, dan surat An-Nur juga disebutkan. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tubu summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwah. Jadi istighfar itu, taubat itu bisa menambah kekuatan. Wa yazidkum quwwah. Makanya kenapa tadi ya, salah satu upaya kita untuk pandai bersyukur adalah memperbanyak taubat dan istighfar, karena tidak ada yang bisa mengalahkan iblis kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat, istighfar, maka Allah memberikan yazidkum quwwah. Allah akan tambah kekuatan sudah ada. Jadi iman dikuatkan untuk bisa melawan dari godaan iblis tadi. Yang kedua di surat An-Nur ayat 31. Ya, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian manusia, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi kenapa tadi tubtu ilaik? Kita tidak bisa melewati atau menghindari godaan iblis kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan taubat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berupaya untuk selalu taat pada Allah. Yang ketiga, wa inni minal muslimin, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ayat sama surat Al-Kahf itu, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, minal muslimin, jamak dari kata muslim, orang-orang yang beragama Islam, orang berserah diri. Ya, apa yang dipasrahkan di surat ke-6 ayat 1 di surat 2 Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi orang-orang yang menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat kebaikan, maka di dalamnya, di sisinya ada pahala, kemudian Allah jauhkan dari kekhawatiran dan dari kesedihan. Ya, dulu pernah kita bahas ya, bahwa dalam hidup ini ada muara penyakit berat yang sekarang banyak dihinggapi orang modern, yaitu stres dan depresi. Muaranya pada dua, yaitu rasa takut dan rasa cemas dan rasa sedih. Ya, khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan ternyata dengan berpasrah tadi, wa ini minal muslimin, kamu berpasrah kepadamu, semoga termasuk orang-orang berpasrah tadi di surah Al-Kahf terakhirnya, wa ini minal muslimin. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai makhluk yang pandai bersyukur dan menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulannya begini, bahwa Ramadan yang sedang kita jalani ini sudah hari ke-16. Mari manfaatkan dengan maksimal kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan informasi bahwa manusia siapapun kita, termasuk saya dan kita semuanya, adalah makhluk manusia yang berpotensi tidak bersyukur. Maka upaya itu perlu kita maksimalkan dengan Ramadan. Di Ramadan itu suguhan yang Allah berikan, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ini ya. Di sisa Ramadan yang kurang lebih 14 hari ke depan, semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan aktivitas dalamnya dengan penuh kesadaran
kebaikan sehingga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ada potensi tidak bersyukur dan ada godaan iblis yang selalu mengajak kita untuk tidak bersyukur. Maka Ramadan hadir untuk mengingatkan kita kembali, memperbaiki diri, recovery tadi ya, agar kita bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Dengan Ramadan maka kita senanti bagaimana untuk bisa sabar, bagaimana untuk bisa jujur, bagaimana bila taat, peduli dan perbanyak istighfar. Itu yang sedang dilakukan ketika Ramadan. Maka ada 4 upaya, ada 3 lagi tambahan agar kita bisa menjadi orang pandai bersyukur: berdoa, bertaubat, dan berserah diri. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas ya pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Jangan lupa tadi doanya dibaca ya, jadi doa harian. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bersyukur pada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada enggak? Boleh. Siapa dulu? Ya, maka. Oh, ibu dulu yang belakang kayaknya. Maka ibu. Apa? Sorry, belum dengar Pak, silakan. Enggak. Ustaz, kita mau nanya, itu banyak buku agama Islam yang ada di Arabnya, ada kebanjiran, kandang, kemudian juga Al-Quran. Itu kalau kita buang, itu buku agama Islam dapat Ustaz. Ya. Kalau Al-Quran gimana? Ya, sebaiknya dibakar saja Bu. Dibakar saja. Karena kita semua bertanya ke bakar apa, baik dibakar atau dikubur gitu. Ya, kalau yang biar hilang, ya tadi ada 2. Kalau nggak dibakar, dikubur. Kalau yang paling gampang apa? Karena biar kalau dibakar hilang ya. Itu penghormatan. Kalau kami lakukan di rumah, karena banyak. Terutama saya 2020 itu banyak kitab saya juga yang karena kebanjiran waktu itu agak tinggi, saya keringkan dan saya bakar. Ya, jadi sebaiknya tadi kalau nggak memang ada tempat untuk kubur ya kubur lah. Tapi kalau karang perlu dihancurkan saja. Ya, dikubur juga hancur juga ya. Jadi kalau dibakar kan lebih cepat hancurnya. Jadi beda. Begitu Bu. Kalau nggak ada tenaga buat ngeringin lagi, kalau bisa kerjaan saya sebetulnya. Iya, jadi jangan dibuang, karena kalau dibuang ke tempat sampah, satu kurang sopan, kedua nanti bisa jadi buat bungkus, kalau kering malah dimanfaat orang lain ya, buat bungkus gorengan lagi nanti jangan, karena terjadi begitu. Jadi yang dikubur asal di mahal itu Al-Quran aja, atau termasuk buku agama juga harus kita pakai. Ya, kalau buku agama dalamnya ada Al-Quran sama juga. Banyak Ustaz. Ya, ada kan buku agama pasti dalamnya ada, kalau nggak Al-Quran ya hadis, terutama Al-Quran. Kalau hadis ya, atau buku-buku yang lain pelajarannya itu yang tidak, selama tidak ada Al-Quran hadis. Tapi sebaiknya perlu dibakar saja, karena tadi kita menghargai ayat Al-Quran itu, karena khawatir dimanfaatkan orang lain, apalagi dibuang ke sampah itu dipinjam, kayaknya kalau nggak ada betul ya, itu bisa suci. Maka sebaiknya dibakar lebih hilang, lebih cepat hilang, jadi debu hilang dan tidak dipakai apa-apa lagi. Ya, semuanya jadi kembali ke tanah sebenarnya. Jadi kalau ada tempat kubur ya silahkan, tapi kalau dibuang ke sampah sebaiknya jangan. Jadi khawatir kita tadi kan penghargaan kita, walaupun buku agama yang tidak pasti di sana di dalamnya mengandung hikmah lah ya, mengandung pelajaran-pelajaran tentang ibadah, tentang apa, pasti motif ayat juga di situ gitu ya. Sebaiknya dihanguskan, dimusnahkan dengan dibakar. Kalau memang ada di kubur ya bisa dikubur. Kalau udah terlanjur dibuang dan diambil pemulung, berarti istighfar aja. Ya jangan Bu. Ya. Akhirnya ya terjadi sudah. Jangan. Kalau mohon maaf di taruh sampah diambil baik pemulung, itu kan nanti kita yang merasa apa ini kayak juga ya, ada kayak itu. Kalau dengan dibakar, dihanguskan itu kan hilang, jadi debu. Ya jadi tidak dimanfaatkan lagi. Ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena di sana ada ayat suci yang harus cucikan ya, penghormatan kita bagi untuk Allah. Jadi kalau sudah hancur ya sudah, tapi yang belum ya jangan. Baiknya dihanguskan atau dikubur. Ya. Baik.
Maka tadi silakan nanti berkata. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Mengenai syukur dan bersabar itu lebih gimana? Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya lebih utama mana? Oke. Antara syukur dengan sabar ya. Oke, baik. Lebih utama lagi yang lebih utama lagi tentunya yang mendapat musibah bersyukur gitu. Ya. Karena ada dua yang sekaligus gitu. Oke. Baik. Sebentar, mudah masih ada hadisnya ya. Saya lupa kemarin. Jadi betul memang ada hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya syukur ya. Sebentar, semoga masih ada di sini. Ini dia. Jadi ada hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih dengan beberapa riwayat. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarrahu syakra fa kana khairan lahu wa inna asabathu darra asabara wa kana khairan lahu. Jadi hadis ini sahih. Sungguh menasihati orang-orang beriman itu semuanya baik urusannya, dan yang dijual itu tidak dimiliki kecuali orang beriman saja. Ketika dia mendapatkan kegembiraan, dia bersyukur, itu baik baginya, dan jika mendapatkan musibah atau usaha, dia bersabar. Jadi gini, kalau dalam konsep psikologi, sabar itu kan yang tertinggi karena itu butuh effort yang tinggi. Jadi sabar, di bawahnya ada syukur, di bawahnya ada rela, di bawahnya ada emosi. Jadi ada 4 tingkatan emosi: marah, sedih, takut, kecewa, gembira, benci, cemburu. Itu emosi. Bisa ditekan dengan sikap rela. Rela itu bisa menghadirkan syukur. Syukur bisa menghadirkan sabar. Jadi salah satu komponen sabar itu adalah ada kemampuan untuk bersyukur. Jadi sabar itu bisa ditopang oleh kemampuan bersyukur. Syukur ditopang oleh kemampuan rela menerima. Ya tadi ya, misalnya psikologi Islam memahamkan bahwa syukur itu rela menerima. Nah, dari apa? Ada luapan emosi. Jadi kadang kita lagi marah, lagi sedih, lagi takut, lagi kecewa, lagi gembira, itu emosi semua. Kalau tidak bisa emosi dikendalikan, lagi marah nih, emosinya macam-macam ya, larinya kemana-mana. Nah, kalau misalnya contoh, ibu misalnya kerja bantu suaminya, pulang kerja ke rumah berantakan, belum masak, anak nangis, rewel, merasa habis. Kira-kira gimana? Ibunya bantu kerja gitu ya. Sudah pulang ke rumah, piring berantakan, belum masak, berapa habis, anak lagi sakit, suami lagi nganggur misalnya. Nah, kalau ibu cara pandangnya tidak bisa cara pandang bersyukur, ya Alhamdulillah ya, saya punya anak, si anak saya lagi nangis, saya punya keluarga, alhamdulillah hari ini belum punya beras, harus saya masak. Saya kerja itu kan bantu suami, tugas saya juga di rumah. Ketika pulang ke rumah, ini kerja utama saya, kira-kira gitu. Nah, kalau nggak berusaha menerima, stres jadinya. Nah, tadi ya, rela menerima sesuatu. Nah itu, makanya ada 4 tingkatan tuh: sabar, syukur, rela, emosi. Jadi emosi tadi dikendalikan dengan sikap rela akan menghadirkan syukur. Syukur akan menghadirkan kemampuan bersabar. Nah, pada hadis ini itu ketika mendapatkan kebaikan dia bersyukur, ketika ada musibah dia bersabar. Tapi dalam konsep psikologi bahwa sabar itu sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya, maka bahasanya itu sabar itu surga. Wabashiri sabirin ya. Nah, maka sabar tidak gampang. Maka di dalam sabar itu di bawahnya ada kemampuan untuk bisa menerima sesuatu dengan syukur. Maka ada ayat ya, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur, maka ditambah nikmatnya. Dalam pandangan psikologi, kalau kita bisa bersyukur, syukur itu bisa sama dengan kesadaran. Maka ditingkatkan tuh
memiliki kemampuan bersabar. Jadi sabar dan syukur pada hadis ini memang dua hal yang berbeda, tetapi menjadi mahkotanya orang Islam. Jadi orang Islam itu semuanya baik, Pak. Ada musibah, ada lagi senang dia bersyukur, ada musibah dia bersabar, tetap baik semuanya. Nah, maka tadi untuk bisa bersyukur itu memang perlu konsep perlu mengadakan kemampuan rela menerima sesuatu. Bapak kerja dengan gaji sekian per bulan, sementara pengeluaran sekian. Kalau cara pandangnya tidak cara pandang syukur, tadi lazim tidak bertambah nikmatnya. Maka kita kerjakan sebenarnya misalnya gajinya misalnya sebulan 10 juta, kebutuhannya 15 juta, maka harus 5 juta tuh. Kalau kita hanya berpikir, iya saya harus kerja apa lagi ya, gitu ya. Padahal yang penting kita tetap berusaha. Kadang-kadang kebutuhan itu nggak semuanya sama dengan logika kita. Misalnya ada orang punya anak 6, penghasilannya sekian, tapi bisa hidup semua tuh kan, dan sekolah semuanya. Karena Allah Maha Adil. Maka tadi kalau dalam bahasa surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum. Kalau bersyukur lazim. Jadi ada nikmat yang kadang-kadang rezeki yang tidak disangka-sangka gitu ya. Gitu ya. Maka konsep syukur itu dia menjadi penting karena bisa menjadi penopang kemampuan bersabar. Dan sabar itu tidak akan habis kecuali sampai ajal menjemput. Masih ingat doanya? Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kami kesabaran dan wafatkan dalam kondisi beragama Islam. Jadi sabar itu berat karena sampai ujung kematian kita tuh harus harapannya bisa jadi orang yang bersabar. Tadi ya doanya, semoga masih diingat ya. Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kami kesabaran dan wafatkan dalam kondisi berserah diri. Surat ke-7 ayat 126 namanya. Ya, jadi sabar kedudukannya itu luar biasa tinggi. Wa basyir syabirin, kasih kabar gembira pada orang yang beriman. Karena balasannya tidak ada kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka biar sabar, kita hadir kemampuan bersyukur. Makanya kepada iblis bukan kesabaran langsung, tapi titik di dalamnya ada syukur tadi. Kalau sudah nggak bersyukur, sabarnya hilang atau sabarnya berkurang. Ya, jadi kalau ibu bilang habis kesabaran saya, yang habis bukan sabarnya, kemampuan bersyukurnya mulai hilang. Kantor goreng iblis ya, kekuatan mulai hilang, akhirnya marah-marah, ngomong lagi, habis kesabaran saya. Gitu ya, yang sabar yang habis bukan sabarnya, yang hilang kemampuan bersyukurnya karena iblis justru godainnya. Gitu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir jadi mau nanya. Oh sudah, baik. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa sehat selalu menjalankan Ramadan di hari ke-16 dan sukses nanti sampai hari terakhir ya dengan bertakbir kita sama-sama melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri dengan doa Fathul Majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.